Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz Fuzi, ya, Ustadz Elan, Ustadz Yana, Ustadz Parwis, Ustadz Rayando, siapa lagi? Ustadz Asep, Ustadz Selamat, sama Ustadz Andi, Ustadz Chandra, Masya Allah. Semuanya ya, ada ibu-ibu semuanya dirahmati Allah. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah ada gorengan, ada lontong, ada air. Insya Allah ini makanan yang bermanfaat untuk jalan. Alhamdulillah. Ya. Akhir-akhir ini kita diberi pelajaran luar biasa oleh Allah. Diingatkan tentang adanya 3 negeri muqaddasah. Ya. Kalau kita kenal ada Al-Quds, sebenarnya kalau kita sedikit mau refleksi, mau mencoba mencari informasi, mau mencoba bertanya kepada Allah, maka kita akan mendapatkan 3 negeri yang muqaddasah. Ya, kenapa muqaddasah? Karena di situ mengalir darah para syuhada. 3 negeri yang diberkahi. Kenapa diberkahi? Karena di situ cikal bakal perjuangan umat dan kejayaan Islam. Kira-kira bisa ditebak negeri mana saja itu? Palestina. Ya, Al-Quds, lagi, Masya Allah, luar biasa. Memang nggak ada yang salah ya, semua jawaban benar. Tapi kalau digabungkan nanti banyak, nggak 3. Oke. Nah, kita urutan sesuai waktu aja. Pertama negeri itu kita sebut dengan Madinatul Munawwarah. Nah, disitulah cikal bakal ya. Setelah dari Mekah, bagaimana perjuangan itu dimulai. Di Mekah diintimidasi, pindahnya ke Madinah bukan karena terpaksa, bukan karena sakit, bukan karena takut, tapi karena perintah Allah. Di Madinah semakin parah intimidasinya karena di sana unsurnya semakin banyak. Ada satu unsur yang baru tidak ditemui di Mekah. Siapa itu? Orang-orang munafik. Jadi ini unsur baru yang Masya Allah, di depan iya, di belakang bermain batu gitu ya bahasanya. Ya, ibarat orang nggak pernah ketahuan gerakannya, kayak apa itu, ulat yang disponsor teh pucuk ya Bapak Ibu, dia mau melihat ada begitu daun yang hijau yang mau dimakan di paling ujung, giliran mau nyampe dipotek, akhirnya ketua umumnya anak presiden. Misal seperti itu ya, Masya Allah. Dan itu memang tidak dicontohkan dalam tradisi kita, bahwa di dalam tradisi Islam, tradisi Madinah, Madinatul Munawwarah, disitulah pengorbanan, disitulah keikhlasan, disitulah perjuangan, ya. Disitulah negeri yang menjadi diberkahi, ya, muqaddasah, negeri yang disucikan. Nah, Masya Allah, saya kira sudah ditebak semua ya, bahwa itulah negeri pertama yang saya maksud. Sesuai urutan waktu itu 1400 tahun yang lalu. Dan berikutnya, ya, pada abad ke-20 ada nih negeri baru yang muqaddasah, yang diberkahi, ya, yang kemudian menyatakan bahwa negeri itu ada di abad 21. Ini rentang waktunya lumayan panjang. Siapa itu? Namanya Indonesia, yang dulu pernah jaya di paparan dunia, yang namanya Andalusia. Nah, sekarang bermetamorfosa insya Allah menjadi Indonesia. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi negeri kita ini negeri yang diberkahi karena memperjuangkannya ya, berdasarkan tumpahan darah wanginya para syuhada. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi kita ini bersyukur Bapak Ibu ya, ikhwafillah, kita berada di sebuah negeri yang masuk dalam kategori muqaddasah, negeri yang diberkahi, negeri yang diisyaratkan banyak, negeri yang membuat saya mencari-cari tahu di internet ya, dan belum ketemu kecuali belakangan ini. Apa alasan kenapa orang Palestina begitu mencintai kita? Kadang-kadang kita sendiri nggak mau tahu gitu ya. Yang sering kita katakan, kita itu mencintai mereka gitu ya. Sampai ada rumah sakit Indonesia di sana, sampai setiap kita bantu mereka. Bahkan isu internasional pertama yang diangkat oleh ikhwah ya, dakwah kita ini adalah Palestina misalnya. Kenapa? Ya, insya Allah dicari di internet itu nggak akan ada jawabannya. Nah, karena itu jawaban dari sebuah diskusi ya, diskusi, refleksi, kemudian pelacakan literatur, informasi
Dan saya temukan jawabannya. Kenapa begitu? Karena para alim ulama, termasuk dulu Mufti Palestina, ya Syekh Muhammad Amin Al-Husain, beliau sangat meyakini bahwa kelak kebangkitan Islam berikutnya berasal dari Indonesia. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, makanya sebelum diproklamasikan, Indonesia sudah dikampanyekan di Timur Tengah, di sebuah radio, ya, dengan tegas, dengan jelas, dan dengan menggunakan bahasa Arab agar didukung kemerdekaan Indonesia. Padahal Indonesianya sendiri belum merdeka, tapi nama itu sudah begitu dekat dengan hati sanubari orang Palestina, terutama para alim ulamanya. Ini kalau bahasa lainnya gini, orang lain aja yakin, kenapa diri kita tidak yakin bahwa kita ini negeri yang diberkahi. Ya, kalau bahasa Jawanya dulu, gemah ripah loh Jinawi, toto tentrem kerto Raharjo. Yang Sunda aja tahu. Masya Allah. Ya, udah. Masya Allah. Nah ini, Masya Allah ya. Jadi kita bersyukur. Kita insya Allah, entah apakah kita akan melihat bahwa peradaban itu gemilangnya seperti apa, tapi itu nggak begitu penting bagi kita. Yang terpenting adalah apakah kita sudah berkontribusi untuk menjadi salah satu batu bata di antara bangunan peradaban yang akan berkembang, bertumbuh, bersinar dari bumi tercinta ini, Indonesia. Dan berikutnya yang ketiga, dan ini akan bersinergi, yaitu Palestina. Ya, sudah ada seorang jurnalis, ya, yang saya kurang tahu di mana kita dapat dari WA, ya, Ustadz Ambia kalau nggak salah nge-share di grup itu, bahwa beliau mengatakan di Gaza hari-hari ini ribuan orang meninggal, darahnya mengalir di mana-mana, ya, bukan sekedar netes, ya, tapi sudah tertumpah di mana-mana. Jenazah banyak yang belum dikuburkan sampai saat ini, gitu ya. Tetapi tidak ada bau anyir darah, yang ada bau wangi. Makanya di dalam lagu Syautul Haroka, lagu apa yang Merah Saga, oh wangi harum, gitu ya. Itu kayak seperti hanya imajinasi, tapi ternyata sekarang kita bisa saksikan beliau yang di sana menyatakan ini sebuah kenyataan bahwa darah yang begitu banyak bukan malah anyir, bukan malah bau busuk, tapi justru wangi. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi inilah 3 negeri yang luar biasa. Lalu buat Mas Bidan, apa yang harus dilakukan? Ya, mada sanak malan. Ya, apa yang kita lakukan? Nah, yang harus kita perhatikan bahwa ini gerakan dakwah kita ini insya Allah, ya, akan menjadi saksi bagi kita. Tidak peduli kita posisinya sebagai apa di sini, tapi insya Allah kita berniat, ya Allah, jadikan gerakan dakwah ini saksi perjuangan kami, dan kami ingin menjadi penyebab kita bersama di surga kelak. Amin. Masya Allah. Jadi dunia mungkin terpisah-pisah karena job desk-nya berbeda-beda, tetapi di surga nanti kita berkumpul kembali. Amin ya rabbal alamin. Kalau istilah di dalam surat Al-Furqan, ya, ayat 63 sampai 74 disebutkan ibadur rahman. Jadi kita ini bagian dari, insya Allah ingin menjadi bagian dari ibadur rahman. Apa yang kita dapat? Allah sampaikan al-ghurfah. Ya, kita akan dapatkan ghurfah loh. Kalau dalam bahasa Arab, ghurfah itu ruangan atau special place, ya, tempat yang spesial. Ya, di situ disebutkan spesifikasinya. Apa spesifikasinya? Dalam surat Al-Furqan ayat-ayat terakhir, silakan nanti bisa dicek. Ya, di situ adalah yulakauna fiha. Jadi kita yulakaun, ya, dari liqa, halakoh, jangan sampai kholakoh, ya. Udah liqa lama-lama, upah lama-lama, bilang halakoh masih kholakoh, ya. Halakoh pakai ha, ya. Ya. Nah, liqa yulakauna. Ternyata apa? Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, yulakauna itu apa? Kita disambut. Jadi di huruf A itu spesial untuk ibadur rahman, dan kita di situ disambut, ya. Siapa yang menyambut? Ya, penghuni, penjaga, ya, yang bertugas tentang kebersihan huruf A itu, pelayanan di huruf A itu, di surga itu, ya pastinya malaikat, ya, dan mungkin wildanun mukhalladun dan lain sebagainya. Masya Allah. Tapi di dalamnya penuh dengan sambutan yang meriah, kemudian salama, ucapan congratulation, ucapan selamat. Masya Allah, luar biasa. Dan apa yang terkait dengan hari ini?
hari ini kita sepertinya harus mengevaluasi kembali bahwa dakwah kita ini dakwah luar biasa. Dakwah kita ini dakwah mulia, lintas sektoral. Dakwah kita ini tidak sekedar ngasih pengajian di masjid. Dakwah kita ini adalah mengajak orang berubah menjadi lebih baik, berubah ekonominya, berubah karakternya, berubah persepsinya, berubah mimpi-mimpi indahnya, berubah masa depannya, berubah kebaikan di dirinya dan keluarganya. Ya. Maka apa yang kita lakukan adalah mewariskan dakwah ini kepada anak cucu kita. Ini jangan sampai disepelekan. Kita harus wariskan ini. Jangan sampai abi uminya liko, anaknya nggak kenal apa itu liko. Ini ya, insya Allah nggak lama ya, paling beberapa menit lagi selesai ya, insya Allah ya. Saya lanjutkan bahwa kita harus mewariskan dakwah ini. Kalau kita bangga dengan ya gimana itu lagu Mirasaga ya, apakah anak kita tahu itu? Ya kemarin pas teman-teman ke sana ke Dubes, saya dapat tugas ya ngajar karena memang pertemuan offline di kampus ya, dan sudah sering izin jadi nggak enak. Tapi saya tetap aksi bela Palestina di kampus gitu, roadshow. Ada 11 kelas yang saya masukin, semuanya saya berdengarkan Mirasaga, Masya Allah. Nah, dan semuanya saya terangkan tentang Palestina, dan dari beberapa kelas itu sedikit sekali yang kenal Sautul Harokah, yang kenal ISIS, hampir nggak ada. Ini bukti nggak berhasil kita mewariskan. Bukan hanya kepada anak cucu kita ya, tetapi mewariskan itu harus ke siapapun yang ada di sekitar kita, teman kita, sejawat, teman sejawat kita, tetangga kita, kanan kiri kita. Kewajiban kita untuk mewariskannya, mewariskan dakwah ini. Apa dasarnya? Balighu anni walau ayat. Sampaikan meskipun satu ayat. Kita sudah bukan masanya lagi untuk terprovokasi, tapi kita masanya lagi untuk menikmati indahnya dakwah ini. Ya, Masya Allah. Ayo ikhwah, rahimakumullah. Nah, satu mewariskan. Ayo kita wariskan. Ya, apa ini? Sesuatu kita sisir dulu. Yang basic-basic. Pertama apa yang diwariskan dari sisi dakwah kita ini? As-shalah, sholat. Kalau selama ini kita udah disiplin sholat 5 waktu, coba lihat di keluarga kita ini ada nggak yang masih malas-malasan sholat atau yang masih bolong sholat 5 waktunya? Gitu ya. Saya ngajar juga di gym, Bapak Ibu. Ya, Jakarta Multicultural School. Saya tanya itu, yang SMP, yang SMA nggak rutin sholat 5 waktunya. Ya mungkin kita bisa paham, mereka orang ekspatriat ya, yang ya mungkin agama itu nggak penting. Tapi kalau kita ada di antara kita yang kemudian di keluarganya ada yang nggak sholat, itu Masya Allah, itu persoalan. Ya, jangan hanya diomongin, dinasihati, tapi dimintakan pada Allah. Jangan diintimidasi, jangan diperintah-perintah, jangan dimarah-marahin. Mintakan kepada Allah, ya Allah buka pintu hati. Itu kita minta, serius mintanya. Gitu. Karena sholat ini penting. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamatis shalah. Yang kedua baca Quran. Usahakan jangan lewat 1 hari tanpa baca Al-Quran. Ini warisan dakwah kita ini. Ini hal yang paling basic. Sebelum kita nempel-nempel, sebelum kita kampanye, ini harus dilalui dulu. Masya Allah. Ya, oke, Wahfilah. Oke, ini yang kita wariskan pertama ya, sholat, kemudian baca Al-Quran. Ini dakwah kita. Dan sampaikan berikutnya ini, ya, bahwa kita perlu ya menyampaikan indahnya kita bertarbiyah, indahnya kita bergabung di dalam dakwah kita ini. Ya, insyaallah ada sponsor ya. Ya, insyaallah. Didudukin aja kali. Bener, dudukin aja. Nenek-nenek. Apa yang kita lakukan dari ibadur rahman pagi ini ya, ibadur rahman itu Allah ingatkan dalam surat Al-Furqan ya, adalah salah satunya ya, wa idza khattabahumul jahilun qalu salama. Ketika orang-orang yang belum paham, jahil itu kita katakan belum paham ya, jangan dikatakan bodoh, nanti dia malah menjauh dari kita. Yang belum paham, apa sih PKS itu, apa sih politik itu, apa gini-begini semuanya korupsi, itu mereka belum paham. Qalu salama. Apa pemaknanya qalu salama itu? Sikapi dengan sabar, sikapi dengan baik, jangan ikut-ikutan terpancing emosi. Kita nanti nempel-nempel, mungkin ada yang akan ngomong macam-macam, ada yang bertanya dengan tidak sopan, mungkin menyakitkan hati kita. Qalu salama, sikapi dengan baik. Jadi Masya Allah,
Ya, rumusnya itu sudah diberikan oleh Allah dalam Al-Quran begitu dahsyat. Kalau kita lakukan, masya Allah dahsyat. Bahkan kemarin saya sempat ngobrol lama dengan Ustadz Uzia dan di UPA kita. Jadi ada strategi bagaimana yang itu kalau dilakukan paten, gitu ya. Caleg-caleg yang melakukan itu paten jadi, ya. Asal mau, gitu ya. Ya, siapa yang mau ngambil peluang, gitu kan? Nah, inilah yang masya Allah, rumus-rumus yang kita gali dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ketika orang-orang nggak paham, mempertanyakan, jawab dengan sabar. Ya, jangan terpancing emosi. Bahkan mungkin jangankan orang lain, orang terdekat kita, istri kita, suami kita, anak kita, mungkin yang kesannya jauh dari tarbiyah, jangan pernah putus asa. Kita masih punya Allah. Ya, kita minta pada Allah agar Allah buka hatinya. Ya, ini, jadi kita bukan hanya secara fisik nempel ya, nempelnya nanti baca doa ya, Bapak Ibu ya. Ya, bilang Bismillah dulu, kalau Fatihah nanti kepanjangan. Gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Semoga tempelan ini bermanfaat. Ya, semoga nggak hilang sampai 5 tahun lagi. Gitu ya, gitu insya Allah. Dan semoga yang melihat tempelan ini bisa jatuh hati pada PKS dan memilih PKS, karena insya Allah kita niatkan ini bagian dari dakwah kita. Jazakumullah, Allah merahmati kita, Allah memberkahi kita. Insya Allah apa yang kita lakukan dinilai pahala oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.